Nah, selanjutnya mempersiapkan HMIWati berkarakter, berdaya, dan berkarya dengan usaha-usaha masif, kreatif, dan inovatif dalam mewujudkan kemandirian Kohati berbasis keilmuan dan teknologi. Di sini yang kita siapkan itu bukan hatinya, bukan lembaga hatinya, tetapi kader HMIWati itu sendiri. Bagaimana kader HMIWati yang berkarakter, mampu berdaya dan berkarya, sehingga mereka akan menjadi akan mewujudkan menjadi Kohati yang mandiri dan menjadi Kohati yang balik ke background masing-masing, balik ke keilmuan, basic ilmuwan, basic teknologi itu sendiri. Oke. Bagaimana cara mempersiapkan HMIWati yang berkarakter? Ini balik lagi ke komisariat, karena jantung semua itu ada di komisariat ya, memfilter semua kader itu. Karena kan yang merekrut ini adalah kawan-kawan komisariat yang merekrut kader. Tuh. Nah, dari sini menggodok kawan-kawan Batko, Cabang, Kom HMIWati, bagaimana supaya mereka ini bisa berkarakter. Di HMI itu tidak hanya mempunyai badan khusus, tetapi juga mempunyai LPP. Buat saya, ketika menjadi seorang ketua umum Kohati, otomatis ketua umum Kohati ini harus visi misinya tidak bertentangan, harus bersinergi pada ketua umum PBHMI. Bagaimana Kohati bisa bersinergi hanya pada HMI, tapi bisa mampu bersinergi pada seluruh badan khusus dan LPP itu sendiri. Jadi tidak ada lagi yang namanya berjalan masing-masing, tetapi kita bersama-sama. Kita ini bagian dari, kita ini satu dari kesatuan. Tujuan kita apa? Satu, mewujudkan visi misi ketua umum PBHMI. Itu. Bagaimana bersinergi kepada kawan-kawan LPP. Misalkan, kan ini kan balik ke keilmuan mereka masing-masing. Misalkan anak-anak ekonomi mungkin nanti Kohati bisa berkolaborasi kepada kawan-kawan lembaga ekonomi mahasiswa Islam untuk mengadakan kegiatan. Ataupun kalau berbicara perkaderan, kita bisa berkolaborasi pada badan pengelola latihan. Berbicara hukum, kita punya LBH. Berbicara pers, kita punya kalau pers kalau pers apa sih, lupa aku, aduh bang, apa? Oke, kita kalau pers kita berbicara kepada LPP-nya. Terus banyak lagi LPP. Nah, ketika kita mampu bersinergi dengan semua LPP, kita akan menciptakan HMIWati yang berkarakter, yang sesuai dengan ilmu mereka. Itu kan. Jadi sehingga tidak hanya maksudnya kita akan bergandengan. Jadi ini keluarga besar HMI, keluarga besar PBHMI akan harmonis melihatnya. Jadi tidak ada lagi yang namanya jalan masing-masing. Kohati jalan masing-masing, BPL, terus LEMI dan sebagainya macam. Ataupun kalau misalkan yang hobi traveling, hobi mendaki, kita bisa ke lembaga pencipta alam. Itu. Nomor 4, menjalankan pergerakan moderat dalam kehidupan beragama, upaya harmonisasi gerakan perempuan lintas agama dengan menjadikan Kohati sebagai pelopor gerakan sosial pembaharuan. Nah, di sini Kohati ini dilihat hanya dua, perkaderan dan pergerakan. Dua ini yang harus diperjelas dan dipertegas ketika di satu kepengurusan. Mau dibawa kemana ini arah satu periode ini. Roadmap-nya ke depan bagaimana ini perkaderan dan pergerakan. Jangan hanya fokus di pergerakan, tapi kita mengabaikan pergerakan. Jangan hanya fokus pada perkaderan, lantas kita melupakan pergerakan. Karena kita tidak bisa memilih salah satu. Dua-duanya harus kita jalankan. Itu. Pergerakan arahnya mau dibawa kemana ini Kohati? Gerakannya mau dibawa kemana? Ketika RUU PKS, berbicara RUU PKS, sampai hari ini gerakan Kohati sama sekali tidak kelihatan, abu-abu. Gitu. Kohati harus memperjelas warna, jangan menjadi ekor, karena kita harus menjadi motor penggerak. Kalaupun misalkan kita tidak mampu, bukan tidak mampu ya, kita harus mampu untuk menyulitkan lagi kawan-kawan organisasi-organisasi keperempuanan lainnya. Ya, pada intinya
memang Kohati harus menjadi motor penggerak, tidak bisa jadi ekor, karena kita organisasi besar, apalagi kelas Kohati PBHMI. Nah, bagaimana turunan plan programnya ke depan? Itu yang pertama, bagaimana menyuarakan lagi kawan-kawan Cipayung Plus, bagaimana menyuarakan lagi kawan-kawan organisasi perempuan lainnya, bagaimana Kohati mampu, kelas Kohati ini seharusnya udah mampu bisa tembus audiensi sampai tingkatan menteri, level menteri ya buat saya. Yang paling rendah lah kelas DPR RI. Kenapa? Karena seharusnya kita yang memberikan ide dan konsep kepada mereka. Jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan, DPR RI pada bidang pemberdayaan perempuan, pada Komisi Bidang Pemberdayaan Perempuan, sebenarnya mereka harus pakai dari ide dan gagasan kita. Kita akan memberikan, oh ini loh, seharusnya perempuan Indonesia ini seperti ini. Ketika kita berbicara pada Menteri Pemberdayaan Perempuan atau kita beraudiensi kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan, sebenarnya yang seperti ini yang Kohati harapkan gitu kan. Idenya kita memberikan ide, bukan lagi kita menjadi bagian teknis dari menyelenggarakan kegiatan mereka, tapi mereka yang memakai ide kita. Jadi yang kita jual itu adalah ide dan gagasan Kohati PBHMI itu sendiri. Saya itu sih sebenarnya itu poin cukup penting karena Kohati sendiri kayaknya udah agak susah tembus ke level itu, kelas menteri itu. Karena seperti ya ketika fit and proper test itu kan udah mulai disinggungkan buat planning ke depan, kerjasama kemana itu. Nomor 5, mempererat ukhuwah keluarga besar Kohati dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, ditarik lagi pada pedoman dasar Kohati. Tugas kita, fungsi kita sebagai seorang putri, sebagai anak, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anggota masyarakat. Nah, kita ini ketika berbicara Kohati itu adalah kader HMIWati yang lulus LK1. Artinya seluruh HMIWati yang telah lulus LK1 itu adalah bagian Kohati. Termasuk kakak-kakak kita sekarang sudah alumni, tapi mereka udah punya lembaga sendiri kan, udah ada tugas mereka masing-masing pada Forhati, Forum Alumni Kohati. Nah, bagaimana Kohati ini bisa bersinergi dengan kakak-kakaknya, bisa membesarkan kakak-kakaknya, Forhati ini. Nah, ketika kita berbicara perempuan, berbicara gerakan perempuan, ketika siapa perempuan menjadi motivasi kita hari ini, orang tidak lagi berbicara Kartini, orang tidak lagi berbicara Cut Nyak dan lain-lain, tapi ini loh kakak saya, Forhati, ini loh kakak saya yang pernah dikader oleh Kohati, ini loh kakak saya. Jadi yang kita bangun ini adalah bagaimana kita saling membesarkan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kenapa harus bermasyarakat, berbangsa dan bernegara? Karena ini kan ukurannya udah lintas sama senior kan, lintas sama Forhati gitu. Artinya kalau Forhati tanggungannya lebih besar lagi. Kalau Kohati itu cukup ada bermasyarakat, sedangkan Forhati ini sudah bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu artinya memang plan ke depan harus ada program kerja Kohati yang bekerja sama dengan Forhati. Itu. Yang terpenting adalah bagaimana kita membesarkan, bagaimana kita tetap menjalin komunikasi silaturahmi yang baik terhadap alumni-alumni dari Kohati itu sendiri, terhadap kakak-kakak itu sendiri. Itu sih moderator